Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 6, yaitu pada materi membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagaimana sih cara hewan dan tumbuhan berkembang biak? Mari kita lihat video ini. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara sebagai berikut. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Nah, sekarang coba sebutkan macam-macam tumbuhan yang berbiji apa saja, ayo. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Cara perkembangan ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Yang pertama, kita bahas vegetatif alami. Yang pertama, spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua, tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Yang ketiga, umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi adalah kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, rizoma. Rizoma atau simpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang kelima, stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah stroberi. Kemudian kita akan membahas perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah
cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang kedua, cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Yang ketiga, okulasi. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya baik. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan okulasi adalah durian. Nah, kita sudah membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang cara hewan berkembang biak. Perkembangbiakan hewan itu juga ada dua macam, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bersatu. Contoh perkembangbiakan secara generatif yang pertama adalah ovipar atau sering kita sebut dengan bertelur. Bertelur merupakan cara perkembangbiakan hewan yang umumnya dilakukan reptil dan unggas. Setelah pembuahan terjadi, embrio dihasilkan akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Embrio itu mendapatkan cadangan makanan dan nutrisi dari dalam telur. Ciri-ciri dari hewan ovipar seperti tidak punya kelenjar susu dan tidak punya daun telinga. Contoh hewan ini adalah bebek, ayam, dan singa. Yang kedua, vivipar atau sering kita sebut dengan melahirkan, merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang
dan tumbuh dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio itu akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan induknya lewat plasenta. Ciri-ciri dari hewan vivipar seperti mempunyai kelenjar susu dan mempunyai daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu seperti anjing, kucing, sapi, dan singa. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar. Cara perkembangbiakan hewan yang ini adalah kombinasi dari kedua cara yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Saat pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan induknya dari tubuhnya. Setelah menetas, calon anak akan dilahirkan melalui tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu seperti kuda laut, platypus, dan beberapa spesies ikan hiu seperti iguana. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangan vegetatif atau aseksual ini hanya terjadi di hewan tingkat rendah yang mempunyai struktur tubuh tidak sempurna, tidak mempunyai tulang belakang, dan mempunyai struktur anatomi yang lebih sederhana dari hewan yang bertulang belakang. Cara perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuh menjadi dua. Lalu, kedua potongan tersebut akan membentuk individu-individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pita. Yang kedua, membelah diri merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuh menjadi dua. Lalu, kedua potongan tersebut akan membentuk individu-individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri itu seperti cacing pita dan cacing pipih. Sekian video pembelajaran mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.